Welcome to Novel Update. Dia beneran naik ke arena. Melihat Luther yang berjalan ke atas arena, Quinn dan beberapa orang lainnya tidak bisa tertawa lagi. Mereka saling memandang dengan terkejut. Awalnya mereka mengira Luther hanya berpura-pura hebat. Tak disangka, Luther malah benar-benar naik ke arena. Apa orang ini sudah hidup bosan? Kamu, bukannya tadi kamu mau makan kotoran sambil jungkir balik? Ayo lakukan sekarang, sela Ronald tiba-tiba. Semua orang terdiam seketika. Sudut mata Joel berkedut. Ekspresinya juga tampak buruk. Tadinya dia hanya bicara sembarangan. Tak disangka, Luther malah benar-benar naik ke arena. Joel benar-benar malu kali ini. Tunggu, jangan-jangan Luther adalah ketua faksi Draco yang asli. Tiba-tiba Quinn tersadar dengan hal ini. Siapa lagi yang berani menantang Terry selain pemuda dari ibu kota provinsi dan ketua faksi Draco? Nggak mungkin, dia hanya orang biasa. Mana mungkin dia bisa menjadi ketua faksi Draco? Tyson berusaha menyangkal. Masih saja keras kepala. Baiklah, buka matamu lebar-lebar. Ronald tertawa sinis, lalu mengeluarkan sebuah plakat dari saku bajunya. Setelah itu, dia melempar plakat itu ke wajah Tyson. Emosi Tyson hampir saja meledak. Namun saat melihat dengan jelas benda yang baru saja dilemparkan padanya, Tyson mematung seketika. Pasalnya, benda itu adalah tanda pengenal faksi Draco. Brengsek, sudah lihat dengan jelas. Ada lagi yang mau kamu bicarakan? Tanya Ronald dengan kepala mendongak. Sepatah kalimat darinya ini langsung membuat beberapa orang itu terdiam. Dengan adanya plakat tanda pengenal faksi Draco, identitas mereka telah sangat jelas. Ditambah lagi dengan Luther yang jelas-jelas berani menerima tantangan di arena. Semua ini jadi semakin terbukti. Hanya saja, Tyson dan gerombolannya tidak bisa menerima kenyataan ini. Baru saja tadi mereka membahas tentang ahli bela diri yang sanggup mengalahkan Bernard. Tak disangka, orang itu adalah pemuda yang mereka remehkan tadi. Kenyataan ini memang agak mengejutkan. Bocah sialan, bukannya tadi kamu bilang kamu kenal dengan ketua kami? Sekarang kutanyakan sekali lagi, kamu akrab dengannya enggak? Sindir Ronald. Mendengar ucapannya, wajah Tyson langsung menjadi muram. Ditambah lagi dengan tatapan dari orang sekitar yang membuatnya semakin canggung. Ingin sekali rasanya Tyson menggali lubang dan mengubur dirinya sekarang. Hal yang paling memalukan di dunia ini adalah kebohongannya dibongkar di depan umum. Kenapa nggak bersuara lagi? Bukannya tadi kamu sombong sekali. Sekarang sudah tahu malu. Sindir Ronald yang terus memprovokasinya. Tyson mengertakkan giginya dan berusaha menahan diri. Berhubung dirinya sudah kalah berdebat, Tyson tidak berani lagi bersikap sombong. Kalau tidak, dirinya akan semakin dipermalukan. Apanya yang hebat? Memangnya kenapa kalau Luther itu ketua faksi Draco? Bukankah tetap saja dia harus diinjak-injak Terry sekarang? Balas Joel yang tidak ingin kalah. Iya, berani menantang Terry di atas arena sama saja dengan permalukan diri sendiri. Saut Quinn ikut menimpali. Seakan-akan menemukan celah untuk berdebat. Kedua orang itu pun mulai berdalih. Bahkan Tyson yang berdiri di samping juga ikut mendengus. Kesalahan terbesar orang itu adalah sok pamer ingin menantang Terry. Lihat saja bagaimana dia mati nantinya. Meski merasa agak malu karena kebohongannya terbongkar tadi, Tyson tetap merasa puas mengingat Luther pasti akan dihajar habis-habisan oleh Terry. Pada saat ini, di atas arena, kehadiran Luther langsung menarik perhatian semua orang di lokasi. Namun, sebagian besar dari mereka terlihat seperti penonton yang menikmati pertunjukan. Kamu yang namanya Luther, ketua faksi Draco? Tanya Terry sambil menyilangkan tangan di belakang punggungnya. Pandangannya terlihat saat meremehkan Luther. Benar, Luther mengangguk dengan mantap.
Aku nggak tahu kamu ini sebenarnya bernyali besar atau terlalu bodoh sampai berani menantangku secara terbuka, kata Terry dengan nada meremehkan. Terry tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Apa kamu pikir kamu bisa terkenal di sini dengan memanfaatkan reputasiku? Terry telah bertemu dengan banyak orang konyol. Para penantang sebelumnya juga hanya untuk mencari popularitas. Mereka memanfaatkan Terry sebagai batu loncatan untuk mencapai ketenaran seperti pendekar hijau tadi. Namun, semua orang itu akhirnya dikalahkannya. Pertama, aku nggak tertarik dengan ketenaran. Kedua, aku menantangmu karena malas repot dan berencana mengakhiri hubungan dengan keluarga Oscario, kata Luther dengan tenang. Apa maksudmu mengakhiri hubungan? Tanya Terry sambil tersenyum. Sederhana saja, kalau hari ini aku mengalahkanmu, keluarga Oscario harus menjauhiku kelak, kata Luther dengan tegas. Mengalahkanku? Hahaha. Terry tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak seolah-olah mendengar sebuah lelucon. Semua orang di bawah arena makin mencibir Luther dan memandangnya seolah-olah melihat orang bodoh. Bisa menyelamatkan nyawanya saja saat menghadapi pesilat ulung seperti Terry sudah termasuk beruntung. Luther masih membual hendak mengalahkan Terry, sungguh tidak tahu diri. Aku ini menarik juga, tapi terlalu percaya diri. Di bangku penonton, Alan tersenyum sinis, seolah-olah meremehkan Luther. Benar-benar gak tahu diri. Bahkan pendekar hijau tadi itu juga dikalahkan Kak Terry dengan mudah. Dia kira dia siapa? Ekspresi Melanie yang berada di samping terlihat meremehkan. Orang yang keras kepala memang sulit menerima saran orang. Aku sudah membantumu, tapi kamu sendiri yang gak menghargainya, kata Valen sambil menggelengkan kepalanya. Demi menghargai Levita, Valen sebelumnya mencoba memberi nasihat kepada Luther. Namun, Luther jelas tidak menghargainya sama sekali. Terutama setelah melihat akhir dari pendekar hijau itu. Luther masih berani naik ke arena untuk menantang Terry. Hanya bisa dikatakan Luther terlalu bodoh. Menurut Pak Lari, apa Luther bisa menang? Pada saat itu Kevin tiba-tiba bertanya. Bisa atau enggak, kita akan tahu sebentar lagi. Lari tersenyum dan tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Kevin, kamu sedang bercanda denganku ya? Anak itu hanya orang tak terkenal. Dia bahkan gak pantas menghadapi anakku. Kenapa dia bisa menang? Kata Alan sambil tersenyum. Gak terkenal bukan berarti gak sanggup. Luther berani datang dan menantang. Dia pasti punya keyakinan sendiri, bantah Kevin. Oh, kalau kamu begitu yakin kepadanya, bagaimana kalau kita bertaruh? Tanya Alan sambil tersenyum. Apa taruhannya? Kevin tidak menolak tantangan Alan. Aku sudah lama menginginkan guci dinasti Yuan milikmu. Ayo bertaruh dengan guci itu, kata Alan langsung menuju pokok permasalahan. Kak Alan memang seambisius, langsung meminta harta karunku yang bernilai 600 miliar ini. Tapi aku yang kamu pertaruhkan. Aku tentu saja nggak akan merugikanmu juga. Keluarga Oscario adalah keluarga ahli bela diri. Kami punya sebuah buku warisan kuno yang bernama Teknik 18 Ombak. Aku pertaruhkan itu bagaimana? Kak Alan, buku itu adalah warisan keluarga. Apa kamu benar-benar rela? Tanya Kevin dengan ekspresi terkejut. Teknik 18 Ombak ini adalah fondasi keluarga Oscario dan juga teknik ilmu pedang tertinggi. Biasanya hanya kepala keluarga dan calon pewaris yang berhak mempelajarinya. Anggota keluarga lainnya bahkan tidak berhak untuk membacanya sedikit pun. Keluarga Oscario bahkan pernah mengalami kerusahan karena ilmu pedang ini. Kelihatan jelas ilmu pedang ini sangat berharga. Kenapa nggak rela? Kamu berani bertaruh, kata Alan sambil tersenyum. Alan mempertaruhkan ilmu pedang warisan keluarganya ini karena dia yakin Terry pasti akan menang. Dia berpikir akhirnya sudah jelas. Sehingga bertaruh lebih besar juga tidak masalah. Lagi pula Kevin tidak akan mendapatkannya juga. Baiklah, Kak Alan sudah begitu tertarik. Aku akan terima taruhannya. Kita lihat siapa yang akhirnya
akan menang, kata Kevin langsung menyetujuinya. Kevin berpikir jika kalah, dia hanya kehilangan satu barang antik saja. Namun jika menang, dengan adanya ilmu pedang yang luar biasa ini, kemampuan pengawal rahasia keluarga Konata akan meningkat pesat. Kekuatan militer seluruh keluarga Konata juga akan meningkat karena hal ini. Dia tentu saja tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Di atas arena, Terry sedang tertawa dan di bawah arena, semua penonton juga ikut tertawa. Perkataan Luther yang sederhana itu seolah-olah menjadi lelucon bagi semua orang. Menurut semua orang, apakah Luther bisa menahan 3 pukulan Terry juga masih menjadi masalah. Dia masih berani berkata ingin mengalahkan Terry. Sungguh hal yang sangat konyol. Kenapa tertawa? Apa begitu lucu? Tanya Luther dengan nada suara yang tenang. Ekspresi Luther begitu tenang, seolah-olah sama sekali tidak memedulikan pembahasan semua orang di bawah arena. Menurutmu, Terry masih tetap tersenyum. Dilihat dari ekspresi seriusmu, jangan-jangan kamu benar-benar berpikir kamu akan menang ya? Kenapa nggak bisa? Apa kamu manusia super? Kalau enggak, kenapa kamu merasa nggak akan kalah? Kata Luther dengan tenang. Hehehehe, aku nggak tahu dari mana kepercayaan dirimu untuk berbicara seperti itu. Tapi nggak masalah, aku akan segera membuatmu mengerti betapa besar perbedaan kita. Terry mengulurkan satu tangan dan mengucupkan jarinya ke arah Luther, lalu berkata sambil tersenyum sinis, "Ayo, aku mengalah 3 pukulan dulu. Aku ingin lihat seberapa kuat kamu." Aku sarankan sebaiknya jangan lakukan itu. Bernard yang sebelumnya bilang akan mengalah 3 pukulan padaku, sekarang masih terbaring di rumah sakit, kata Luther memperingatkan. Bernard hanya salah satu bawahanku. Menurutmu apa bisa dibandingkan denganku? Kata Terry sambil tersenyum. Menurutku kalian berdua nggak berbeda. Pada akhirnya kalian akan berakhir sama, kata Luther dengan tegas. Senyuman Terry perlahan-lahan menghilang. Dia telah bertemu dengan banyak orang sombong, seperti pendekar hijau tadi. Namun perilaku Luther berbeda. Luther bukan hanya sombong, dia juga meremehkan orang. Sikap Luther yang tenang seolah-olah sama sekali tidak menghiraukannya. Membuatnya makin kesal. Dia merasa sedang dipermalukan. Mengapa tokoh kecil seperti ini berani meremehkannya? Idiot, bagaimana Bernard itu bisa dibandingkan dengan Kak Terry? Melanie yang berada di bangku penonton mendengus. Kalau dia merasa bisa melawan Terry karena sudah mengalahkan Bernard, berarti dia terlalu naif, kata Valen di samping sambil menggelengkan kepalanya. Menurut Valen, kekuatan Terry 10 kali lipat lebih kuat dari Terry. Perbedaan kekuatan di antara keduanya terlalu jauh. Hehehe, orang ini masih tetap keras kepala seperti biasanya. Dia nggak tahu dia sudah dalam masalah besar, kata Tyson sambil tersenyum sinis. Kalau membuat Terry makin marah, akhirnya akan makin tragis nanti. Dia sedang menggali kuburnya sendiri, kata Joel dengan tatapan meremehkan. Orang yang bijak tahu melihat situasinya dan beradaptasi. Luther jelas nggak mengerti hal ini. Jadi dia pantas juga menerimanya kalau mati di atas arena, kata Quinn sambil melipat kedua lengannya. Meskipun sudah mengetahui identitas Luther, mereka juga merasa Luther tidak akan menang. Bocah, aku sudah memberimu kesempatan. Kalau kamu nggak menghargainya, jangan salahkan aku nggak segan-segan. Ekspresi Terry perlahan-lahan menjadi dingin dan aura di seluruh tubuhnya juga menjadi sangat tajam. Silahkan maju, aku ingin lihat seberapa hebat urutan 13 di peringkat langit sekarang ini, kata Luther sambil melambaikan tangannya. 10 tahun yang lalu, saat Luther mencapai peringkat langit, lawan-lawan yang dihadapinya semuanya luar biasa. Dia tidak tahu bagaimana kuatnya para ahli di peringkat langit sekarang. Baiklah, kalau kamu ingin cepat-cepat mati, akan kukabulkan keinginanmu. Terry tidak omong kosong lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan menariknya ke belakang dengan cepat. 5 jarinya membentuk cakar dan segera terbentuk aliran udara bernama putih di telapak tangannya. Itu adalah bola energi yang terbentuk dari energi sejati yang terkumpul.
Energinya sangat kuat. Saat bola energi berkembang menjadi seukuran apel, Terry tiba-tiba mendorongnya ke depan. Boom! Seiring suara ledakan, bola energi yang berwarna putih itu langsung meleset menuju Luther. Seorang ahli bela diri tingkat sejati mengumpulkan energi di dalam tubuh dan melemparkannya keluar menjadi sebagai energi sejati. Kepadatan energi sejati yang terkumpul bisa membuktikan kekuatan seorang ahli bela diri. Energi sejati Terry sangat padat dan kuat. Kemampuan menghancurkannya akan sangat kuat begitu meledak. Swiss! Menghadapi serangan itu, Luther tidak bergerak dari tempatnya dan hanya memiringkan kepalanya. Energi sejati yang meleset hanya melewati wajahnya dan menembus sebuah pohon besar. Kekuatan membunuh dari serangan itu membuat para ahli di bawah arena merinding. Melihat Luther berhasil menghindari serangan sebelumnya, Terry menyipitkan matanya dan meninju ke udara lagi. Swiss! Luther menancapkan kedua kakinya di lantai dan tubuhnya tiba-tiba miring ke belakang, membentuk busur. Pada saat yang bersamaan, bola energi kedua itu meluncur melewati ujung hidungnya dan menghantam ke pohon besar. Salah satu telapak tangan Luther menepuk ke lantai dengan ringan dan berdiri tegak tanpa terluka sedikit pun. Melihat kejadian itu, Terry mengernyitkan alisnya. Dia awalnya berpikir akan mengakhiri pertarungan dengan mudah, tak disangka Luther bisa menghindari dua serangan berturut-turut itu. Benar-benar mengejutkan. Sungguh sangat mengecewakan kalau hanya ini saja kemampuan terbaikmu, kata Luther dengan tenang. Ekspresi Terry menjadi muram dan tatapannya terlihat makin tajam. Belum pernah ada orang yang berani meremehkannya. Anak ini terlalu sombong, berani-beraninya dia meremehkan Kak Terry. Hanya beruntung berhasil menghindari dua serangan saja kan? Kalau Tuan Terry tidak berbalas kasihan, dia sudah hancur berkeping-keping. Tuan Terry, jangan pedulikan aku, hajar dia habis-habisan. Pada saat itu, banyak orang di bawah arena yang mulai bersorak. Awalnya aku ingin melepaskanmu, tapi sekarang sepertinya nggak perlu lagi. Setelah mengatakan itu, Terry melangkah maju dan tiba-tiba meleset keluar. Keuntungan terbesar dari melepaskan energi sejati ke udara adalah dia mampu membunuh lawan jarak jauh dengan mudah. Namun, kerugiannya adalah tingkat kerusakannya tidak besar saat menghadapi seorang ahli bela diri yang tersingkat. Selain itu, karena tidak bisa mengubah arah, serangan itu lebih mudah untuk ditebak dan dihindari. Itulah sebabnya, dalam pertarungan antara ahli bela diri tingkat sejati, cara terbaik untuk mengalahkan lawan adalah dengan bertarung secara langsung. Dalam sebuah pertarungan, senjata gerakan tubuh, keterampilan istimewa energi sejati, dan pengalaman bertarung semuanya merupakan kunci penentu kemenangan. Matilah kau! Setelah mendekat, energi sejati Tuan Terry tiba-tiba meledak dan meninju ke Luther dengan kuat. Duar! Seiring dengan suara ledakan itu, dalam sekejap, udara di sekitarnya mulai terdistorsi dan membentuk pusaran energi di permukaan tinjunya. Tekanan yang mengerikan itu membuat seluruh orang di bawah arena gemetar dan sulit untuk bernapas. Tinjunya kuat sekali, anak muda ini pasti akan mati hari ini. Nggak mungkin, apa orang ini benar-benar berniat untuk langsung menghadapi Terry? Saat Terry melayangkan pukulan, Luther tiba-tiba bergerak. Di depan pandangan semua orang yang merasa tidak percaya, dia tidak menghindar dan tiba-tiba membalas pukulan Terry yang kuat itu. Nggak tahu diri. Melanie yang duduk di bangku penonton tersenyum sinis dan terlihat meremehkan Luther. Kalau menghindarinya tepat waktu, mungkin masih ada sedikit kesempatan. Menghadapinya langsung sama saja cari mati. Valen menggelengkan kepalanya merasa pemenangnya sudah jelas. Hehehe, kita lihat saja apa kamu masih bisa lolos kali ini. Ekspresi Tyson dan dua temannya sangat gembira. Seolah-olah mereka sudah menduga Luther akan dihancurkan dengan satu pukulan. Kevin sepertinya anak itu akan sial, kata Alan sambil tersenyum sinis. Menghadapi situasi itu, Kevin hanya terdiam dan ekspresinya tidak berubah. Sebaliknya,
Jantung Bianca yang berada di sampingnya berdebar kencang. Dia mengepalkan tangan dan erat dan matanya memandang Luther tanpa berkedip. Apakah Luther benar-benar bisa menahan pukulan Terry dengan sekuat tenaga ini? Duar! Di depan ribuan mata yang memperhatikan, tinju keduanya akhirnya bertemu. Seiring dengan suara ledakan keras, seluruh arena mulai bergetar. Sebuah energi yang sangat kuat menyebar dengan cepat dari titik benturan ke segala arah. Dalam sekejap, angin kencang bertiup dan terdengar suara gemuruh, terus bergema. Setelah satu pukulan itu, Luther tetap berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Sementara itu, Terry terdorong mundur beberapa langkah dan hampir saja terjatuh dari arena. Melihat adegan ini, seluruh penonton tercengang. Brooke, setelah saling membenturkan tinju, Terry terdorong mundur beberapa langkah. Setiap langkah mundurnya meninggalkan jejak yang dalam di lantai. Di langkah terakhirnya, wajah Terry pucat dan darah di tubuhnya bergejolak. Pada saat ini, sekujur tubuh Terry bermandikan keringat. Bajunya sobek dan ada tetesan darah yang mengalir di tinjunya. Keseluruhan penampilannya terlihat agak memalukan. Hah? Pada saat itu semua orang terpaku. Mereka tercengang dan ekspresi mereka terlihat tidak percaya. Mereka tidak menyangka Terry malah kalah dalam adu tinju itu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Kak Terry terdorong mundur? Melanie terlihat sangat terkejut dan sulit untuk menerima kenyataan itu. Tidak mungkin. Apa orang itu benar-benar sekuat itu? Mata Valen juga membelalak karena merasa sulit percaya dengan adegan itu. Luther bahkan mengalahkan Terry dalam sebuah pertarungan langsung. Tidak ada orang yang akan percaya jika tidak langsung melihat adegan itu. Enggak mungkin. Mana mungkin pria simpanan ini bisa sekuat itu? Tyson dan kedua temannya terlihat terkejut. Menurut perkiraan mereka, Luther seharusnya langsung tewas menerima pukulan itu. Tetapi Luther malah berhasil mengatasi Terry. Pada saat ini Alan juga tidak bisa duduk diam lagi. Dia mengernyitkan alisnya dan ekspresinya terlihat sangat muram. Bagaimana mungkin anaknya yang sangat berbakat kalah dari seorang yang tak terkenal ini? Jika Terry kalah dalam pertandingan ini, bagaimana keluarga Ascario bisa berdiri di dunia persilatan ini lagi kelak? Yang terpenting adalah dia juga kalah bertaruh dengan Kevin dengan buku ilmu pedang rahasia warisan keluarga Ascario sebagai taruhannya. Begitu kalah, konsekuensinya akan sangat buruk. Seperti yang diharapkan, Kevin yang terkejut juga tidak bisa menyembunyikan senyumannya. Bagaimana mungkin Luther berani naik ke arena jika tidak memiliki keyakinan sedikit pun? Hehehe. Menarik juga. Larry mengelus jenggotnya dan matanya makin berbinar. Masih semuda ini sudah menguasai ilmu bela diri dan medis. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Kak, kamu lihat itu kan? Luther benar-benar menang. Setelah tertegun sejenak, Belinda langsung bersemangat. Tentu saja, aku nggak buta. Bianca menghela napas dan ekspresinya dipenuhi dengan senyuman. Aku sudah bilang, Luther akan menang. Kamu saja yang nggak percaya. Kak, kapan kamu bilang itu? Kenapa aku nggak ingat ya? Kata Belinda dengan ekspresi aneh. Sudah aku bilang dia pasti bisa, kata Bianca sambil melotot. Belinda tampak cemberut dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Apakah semua wanita begitu? Bisa berubah pikiran dalam sekejap. Di atas arena, Terry batu beberapa kali dan akhirnya bisa mengatasi peredaran darah yang bergejolak dengan bersusah payah. Namun saat ini wajahnya terlihat sangat muram. Tatapan dari penonton di bawah arena yang mengejek membuatnya merasa sangat malu. Sejak terkenal belum pernah ada yang bisa melukai Terry seperti ini, kecuali hari ini. Dia merasa martabat dan kemampuannya sangat tersanggung. Jika dia tidak membunuh Luther, semua kejayaan yang telah dicapainya akan sirna begitu saja.
Hehehe, Terry tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dengan suara yang makin keras. Harus kuakui, kamu memang sangat hebat. Aku sudah meremehkanmu tadi. Dengan kemampuanmu, gak masalah kalau ingin masuk 20 besar di peringkat langit. Tapi sayangnya, kamu bertemu denganku hari ini. Sejujurnya, sejak 3 tahun lalu, aku selalu menyembunyikan kemampuanku dan menjalani berbagai pelatihan khusus. Hingga saat ini, belum ada satu orang pun yang bisa memaksaku membuka segel dan menggunakan seluruh kekuatanku. Tapi karena kamu, aku memutuskan untuk membuka segel ini. Thanks for watching.